Bukan, aku nggak bantah. Satu ayat Quran pun aku tidak bantah. Baik, sebentar ya. Besarkan ini. Sembari disapa ini Bang Indra, Bang Ajib monitor. Bang Indra, Besarkan in. Bang Indra monitor. Ya. Ayat itu lagi. Sudah dijelaskan nggak? Terima. Ini Kang Chan masuk biar mirroring ini. Nah, apa yang Anda ingin tanyakan? Mungkin ini berbeda ya dengan data yang ditampilkan oleh Pak Balose, karena saya mengejar siapa yang menjadi subjek, artinya sebab akibat gitu loh Bu. Boleh saya dibesarkan ya untuk bisa terbaca data yang saya sampaikan? Silakan. Silakan tunjukkan. Kang Chan dapat telepon ini. Bisa di-mute nggak, Kang Chan? Itu berisik ya Bunda? Berisik ya? Iya. Udah dibaca ya Bu? Aku turunin dulu ya Kang Chan-nya. Boleh. Ntar baru naik lagi. Ya. Nah ini Bu. Demikianlah kami di sini siapa Bun? Iya, Allah dan para malaikat memasukkan rasa ingkar dan mengolok-ngolok itu ke kan dalam hati orang yang berdosa. Iya, benar nggak salah ayat itu. Sebentar, pelan-pelan. Saya kan bertanya, Bu. Berarti orang itu menjadi berbuat yang memperolok-olok itu gara-gara dia atau gara-gara Allah, Bu? Kau baca ini, demikianlah kami memasukkan. Artinya setelah kejadian orang ini berbuat dosa, demikianlah kami memasukkan rasa ingkar itu bertambah-tambah. Maka kata Allah dalam surah Al-Sum, bukmun umuyum fahum la yarji'un. Kami menutup mata hati dan pendengaran mereka setelah mereka ini sesat, kafir, tidak mau beriman, diajak-ajak, diseru-seru tidak mau. Ditambahlah Allah kekafiran mereka dengan menutup mata hati dan pendengaran Sebentar, mereka. Bu, ini tidak ada kata ditambah, Bu. Sebentar. Tahu ya maksud saya, Bu. Seseorang bisa berbuat yang tanda kutip jahat itu karena dia sendiri atau akibat karena Allah memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang itu. Mereka kan sudah berbuat jahat duluan, baru Allah menambah-nambah keingkaran mereka itu karena mereka memilih jalan yang sesat. Ingat ya, ibaratnya dia jahat nih, udah level 2 jahatnya. Berarti setelah ditambah oleh Allah jadi level 3 enggak kejahatannya, Bu? Kira-kira. Iya, bener. Enggak salah, betul. Benar, betul. Berarti saya tanya nih ke Ibu. Apakah Allah menjadi penyebab orang itu menjadi lebih jahat? Tidak. Menjadi penyebab. Tapi kan itu tadi, bukan dia. Sebentar, dengerin ya. Dia tadi jahat nih, levelnya level 2 kejahatannya, Bu. Barusan jangan Ibu bantah ya, barusan Ibu menarasikan itu dan mendukung itu. Setelah dia berbuat jahat yang level 2 kejahatannya, maka di narasi Ibu tadi, Ibu menyetujui bahwa setelahnya orang itu berbuat dosa, ditambah Allah untuk kejahatannya menjadi level 3. Benar, Bu? Benar, tidak salah. Jadi saya tanya sekarang kesimpulannya, setelah dia berbuat jahat oleh karena keinginannya sendiri dan setelah ditambah oleh Allah rasa ingkar dan olok-olok itu, saya tanya, penyebab siapa orang itu bertambah dosanya? Dia sendiri. Nggak ada Andi Lolo di situ. Nggak bisa. Dia itu memetik buah dari keburukannya.
Apakah dia mau bertobat? Dia nggak mau bertobat. Ya Enggak. Kita nggak masuk ke kata tobatnya, Bu. Iya, Ini dari makanya kalau ada orang yang tidak mau bertobat, dia tetap kafir di dalam hatinya, keingkar, maka Allah tambah lagi keingkaran, ditambah lagi, betul itu nggak salah, ditambah lagi keingkarannya. Nah, jadi kesalahan itu bukan karena Allah yang menambah keingkarannya, karena dia sendiri pun tidak mau memperbaiki dirinya. baik Bu, terima kasih. Kang Chan, maaf tadi Kang Chan gak bisa di-mute. Maaf. Silakan Kang Chan. Oh iya, silahkan. Apa? Oh, udah aku turunin, aku mau absen nih, ya. Parkun. Nggak, turun aku mau pulang. Aku mau pulang. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baluse, lanjut Baluse, silakan. Apa Gimana, yang Pak dilanjut, Baluse? Kak? Ini apa yang dilanjut? Itu loh Pak Cang. Itu Ibrahim nomor 4 itu tadi dikatakan Bunda ini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat menyesat, tapi datanya itu terbukti Allah punya sifat menyesatkan orang. Gimana tanggapan Pak Cang di situ? Bentar. Wah, Kang Chan. Iya. Di mana datanya? Coba Bapak buka. Bapak bisa buka Quran kan? Bisa buka Quran? Itu Pak sudah tinggal baca saja Pak. Iya. Bapak bisa baca Quran nggak? Itu pasti tinggal baca aja saja Pak. Itu sudah Nggak, ada. saya kasih data selanjutnya. Ya, saya tinggal Bapak jelaskan aja di situ. Tadi kan ibunya berkata bahwa Allah itu tidak punya sifat menyesatkan orang. Tetapi di situ ada. Makanya Bapak tinggal Tar dulu. aja itu. Ya silakan. Iya. Jadi gini Pak, Allah itu tidak memiliki, jika tidak ada keterangan. Halo Pak, suara saya ada? Ada. Silakan. Aman. Oke. Jika tidak ada keterangan yang lain, maka Allah bisa disebut memiliki sifat penyesat. Tapi masalahnya dalam Quran sendiri, buku yang Bapak rujuk, itu ada keterangan yang lain. Nah, kan di situ dikatakan tuh. Nah, yudillu bihi mayyasha. Allah menyesatkan yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki? Apakah semuanya? Bukan. Anda bisa buka suratnya, ada datanya di surat Al-Baqarah ayat 26. Apa kata Al-Quran? Wa ma yudillu bihi, dan Allah tidak menyesatkan ilal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi Tuhan tidak menyesatkan Pak, tidak punya, kecuali orang yang fasik. Kenapa orang fasik hanya orang fasik? Karena dia disuruh lurus nggak mau, lurus nggak mau, belok ya udah silakan belok. Itu yang dimaksud Pak. Nah sekarang saya bacakan. Seseorang yang fasik, dia menjadi fasik itu karena Allah atau tidak? Bukan karena Allah. Bukan. Faman syaa falyu'min, siapa yang beriman silahkan. Waman syaa falyakfur, silahkan. Yang kafir silahkan. Narasi Sekarang yang begini, sedang dipertanyakan oleh Pak Baluse, Pak Kang Cen, jangan lupa. Dan saya apakah Allah itu menyesatkan? Tidak, karena Allah mengatakan Allah tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan. Baik, ayat yang lain benar Bapak. Ayat yang lain yang belum Bapak tampilkan. Loh, ayat kami itu meyakini bahwa itu benar, ayat Bapak itu baca. bukan ayat Tetapi- itu yang disampaikan Pak Baluse. Allah tidak menyesatkan, yudillu bihi mayyasha, yang dia kehendaki. Jangan lupakan yang dia kehendakinya. Contoh, saya kasih contoh. Kalau Anda buka 2 Tesalonika pasal 2 nomor 11. Udah Saya- jangan bawa kemana-mana dulu deh Pak. Kita di situ kita lihat. Saya memahami bahwa ini Iya, Pak. coba. Sekarang saya bacakan. Kita gunakan dulu. Dan itulah Sebentar, sebabnya. Pak. Sebentar, Kenapa Anda Bapak. ini Saya santai, tidak membantah santai, bahwa tarik Bapak napas, sedang tarik menjelaskan napas, tarik Allah napas, tidak menyesatkan kepada siapa yang dia tarik napas. kehendaki. Itu kita Tidak menyesatkan kecuali yang dia kehendaki. Oke, ya orang fasik. Sekarang kalau kita baca, berarti yang dia kehendaki menjadi sesat ada orang fasik. atau tidak? Orang fasik.
Ada. Ada orang fasik, bukan karena Allah. Bukan karena datanya begitu kan? Oke, baik. Sekarang saya kasih data sekarang. Dan itulah sebabnya Tuhan Sebentar, Cang. mendatangkan. Sebentar dulu Pak, sudah saya jawab dan sudah dikonfirmasi oleh Pak Syukur. Dan Apa yang itulah Anda sebabnya jawab dulu, Tuhan. Cang? Sebentar. Anda kemana Itu sebabnya dulu? Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Pertanyaan saya, Iya. siapa Tuhan yang Nanti saya menyesatkan? jawab itu, Pak. Tuhan Itu siapa saya yang menyesatkan jawab di itu. situ? Sekarang dijawab Nanti Pak. Saya sudah jawab menjawab. itu. Jawab Saya itu. sudah Jadi menjawab, ada sebab, saudara. Ada kata sebab Saudara, di situ. saya Belum. Sudah saya jawab. Ada sebab di situ loh. Nanti kita saya jawab. Tapi kita fokus ke dulu di sini. Bisa nggak? siapa yang menyesatkan di situ? Tolong jawab. Nah, ini. Sebentar dulu. Itu ada Kau sebab belum, di situ loh. kau belum jawab Ada yang sebab. Nah, itu. disampaikan oleh Pak Balus. Nih, saya tanya, ini Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan? Sebentar dulu. Itu ada sebab di situ. Nanti cari Iya, di apa? situ dulu. Udah, jangan ribut, jangan Saya- langsung cepat. Siapa Tuhan yang mendatangkan kesesatan? Ayo jawab. Mana ini? Ngeri. Bisa tertib nggak sih kamu? Jadi ternyata selama ini bukan Allah yang memiliki sifat menyesatkan. Ternyata Bang, Tuhan sebentar yang dulu, disebutkan Cang. di Tesalonika 2 nomor 11. Baik, sekarang kita santai diskusinya. Saya tanya sekarang. Sudah saya jawab Quran tadi. Sekarang jawab. Tuhan Islam atau Tuhan Kristen berdasarkan Tesalonika 2 nomor 11 yang mendatangkan kesesatan. Jelas ada Iya, siapa? Dengarkan pertanyaannya, Pak. Dengarkan pertanyaannya, bukan itu. Dengar pertanyaannya. Itu apa sebab? Tuhan yang mana di sini? Pertanyaan nih. Tuhan yang mana? Ini mulai ribut. Ribut. Dengar. Pertanyaannya simak baik-baik. Di sini Tuhan siapa? Tuhan Islam atau Tuhan Kristen yang mendatangkan kesesatan? Ayo jawab. Oke, Kau diam. Saya ulang. Pertanyaan saya Satu ulang. perikop itu, Dengar, Ceng. saya ulang. Satu Tuhan, ribut. Tidak kuat menerima Bible-nya. Ribut. Lihat. Ya ini makanya saya tanya, kalian sudah baca kan? Makanya saya tanya. Sudah. Pertanyaannya, Tuhan siapa di sini? Naik, sedang menghadapi kita. Yang saya tanya, di sini Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan? Yang mendatangkan kesesatan adalah Tuhannya orang Kristen. Buktinya Kristen sesat. Jawab. Bukan itu yang ditanya. Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan di 2 Tesalonika 2 nomor 11? Yehehe. Masolang generasi. Malu mereka. Hehehe. Lihat. Tuhan siapa di dalam Kristen yang mendatangkan kesesatan? Hehehe. Masolang generasi. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan? Islam atau Kristen? Malu. Malu mereka membaca Tuhannya. Malu. Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan di 2 Tesalonika 2 nomor 11? Malu. Malu. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan. Tuhan, saya tanya, Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan? Tuhannya Nabi Muhammad atau Tuhannya Kristen? Tambah lagi. Kita buka lagi. Yesaya 63 nomor 17. Kita buka lagi. Tambah terus. Hahaha. Tambah. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami? Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami? Tambah lagi. Mazmur 107 nomor 40. Tambah lagi. Tambah lagi. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang tidak kuat, dibuatnya mereka menggembara, dipandang tandus, tiada jalan, disesatkan. Tambah lagi. Siapa yang membuat
Tuhan siapa ini? Saya baca tambah lagi. Ayub 12 24 sampai 25. Kita baca lagi. Dengar. Dia Tuhan menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal. Siapa yang menyebabkan pemimpin dunia kehilangan akal? Tuhan siapa? Tambah lagi. Dan membuat mereka tambah lagi. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak terangnya. Iya Tuhan membuat mereka terhuyung-huyung seperti orang. Masalah generasi. Sudah saya katakan, seluruh keburukan itu ada dalam Bible kalian. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Orang Kristen. Maka patutlah Yesus mengatakan bahwa kalian sesat. Matius pasal 7 nomor 15 sampai dengan nomor 23. Pengajaran-pengajaran sesat oleh nabi-nabi yang sesat. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan. Bernubuat dalam namaku, Kristen. Melakukan mujizat dalam namaku, Kristen. Mengusir setan dalam namaku, Kristen. Pada hari ini aku berterus terang kepada kalian, Kristen. Aku tidak kenal kalian, Kristen. Hanya dari hadapanku, Kristen. Kalian pembuat kejahatan, Kristen. Masalah generasi. Habis dibantali oleh Bible. Pertanyaannya, kalau Bible menunjukkan bahwa Kristen itu sesat, Tuhannya Kristen menyesatkan, kalian dapat ilmu dari mana Kristen itu benar? Masalah generasi. Ayo, saya undang Kristen. Saya modenya banyak, teman-teman. Remote-nya banyak. Mau menghujat silahkan. Bisa, ada. Ini si penyembah Jumma rupanya ya. Saudara, siapa yang menyesatkan orang Kristen? Jumma. Saudara, kenapa Tuhan menyesatkan? Ayo. Karena si Arom si Hadad. Ini saya jawab kayak, itulah sebabnya Tuhan, 2 Tesalonika 2 nomor 11. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah, sekarang saya tanya, di situ Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan? Ya Jumma lah, siapa lagi? Orang jelas-jelas. Kan bodoh Jumma. Jadi 2 Tesalonika 2 nomor 11, siapa Tuhan yang mendatangkan kesesatan? Jumma mau sekali. Silakan. Ada yang bisa jawab Kristen Bible-nya? Gak ada. Mereka illa amaniya. Mereka wa inhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka buta huruf terhadap Bible mereka sendiri. Buta huruf. Lebih buta kalian. Saya ulang pertanyaan. Di 2 Tesalonika 2 nomor 11, itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Pertanyaannya, Tuhan siapa yang mendatangkan kesesatan di 2 Tesalonika 2:11? Jumma. Masalah generasi gak ngerti Bible. Jadi kalian selama ini beriman pakai apa? Pakai apa beriman? Tuhan kalian aja menyesatkan. Kok Tuhan menyesatkan? Kok bisa Tuhan menyesatkan? Mana ceritanya? Iya. Tanya kok Chan. Boleh, silakan. Oke. Di manakah Tuhanmu yang kau sembah-sembah 5 kali sehari itu saat ini? Baik, sama seperti Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga. Sama di situ.
Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga ada di mana? Chan. Tuhan saya kan Tuhannya Yesus, Pak. Pakai data, jangan pakai Iya, sama dengan Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga. Di manakah Tuhanmu sekarang? Sama dengan Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga. Pakai data, jangan modal congor. Kau hanya Tuhannya Yesus di mana sebelum menciptakan surga? giliran ditanya kau nggak bisa jawab. Sudah saya jawab, sama dengan Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga. Jangan. Hehehe. Kalau nggak tahu itu dia. Nurdin, saya tanya. Nurdin. Di mana Tuhan? Nurdin. Mau tanya apa? Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga ada di mana dia? Di rumah mamak kau lah. Lihat kepada Tuhannya sendiri begitu, lihatlah dari buahnya kata Yesus. Lihatlah dari buah. Tuhannya sendiri ditanya, lihat. Ini saya ulang. Nurdin. Tuhannya Yesus sebelum menciptakan surga ada di mana? Ayo ulang. Jangan kau lari-lari kemana-mana. Mereka benar-benar lihat kepada Tuhan aja begitu. Nah, masalah. Jadi kalian API sudah buat Sebelum sebelum Tuhannya Yesus menciptakan sorga, dia ada di mana? Di masa di dalam mentimun? Masalah gitu. Enak aja. Saya ulang. Pertanyaan saya ulang. Di mana Tuhannya Yesus? Dengar dulu santai. Di mana Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga? Masa di dalam WC? Gimana saudaraku nih? Model ketawa-ketawa. Saya ulang. Pertanyaan mudah ini, pertanyaan mudah. Iya, saya ulang mudah. Di mana Tuhan? Nih, kejang-kejang mereka. Ini gampang ya. Sama dengan Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga. Di mana Tuhannya Yesus sebelum menciptakan sorga? Masa dia bilang di selokan. Aduh, Gimana kabarnya nih, Mei? alhamdulillah. Nggak pernah muncul aku, atau di mana sih? Aku bulan puasa nggak masuk di room debat, di room Bang Farid paling ngobrol-ngobrol aja. Oh gitu. Salam. Ini kenapa ya nggak ini ya? Aduh bentar dulu, aku lagi mengkoneksikan Bluetooth, nggak connect ini. Selamat berpuasa. Desmas. Apa Desmas? Selamat berpuasa, Bang. Ya, selamat berpuasa. Kenapa? Selamat sore, Desmas. Selamat sore, Bang. Apa yang mau dibicarakan, Desmas? Selamat berpuasa saja, Bang. Ya sudah saya terima ucapannya. Selamat berpuasa. Kamu puasa enggak? 10 hari yang terakhir itu banyak berkat tuh, Bang. Lailatul Qadar. Kok sok tahu amat sih? Iya, ada dengar-dengar, Bang. Udahlah. Mau bicara apa, Desmas? Boleh cerita kah, Bang, apa itu Lailatul Qadar? Saya tidak tahu, sebut pun tak berapa betul. Kalau dijelasin sama kamu bisa paham enggak?
Cobalah bang, mana tahu saya paham. Lailatul Qadar itu apa ya? Saya juga kurang jelas ya. Kalau takutnya saya salah. Memang saya jujur saya tidak terlalu paham. Mungkin Bang Kancang paham atau Bu Umi. Bang Kancang. Nanya Lailatul Qadar tuh jangan sampai saya salah. Saya jujur saya nggak ngerti betul tuh. Tapi nggak usah lah aku nanya ke situ lah. Apa yang mau ditanyakan? Katanya Lailatul Qadar itu apa maksudnya gitu. Itu Malam Lailatul Qadar itu malam yang dimuliakan selama kita di bulan Ramadan, yang nilainya ini apa? Oh ya, bentar. Iya bang, ambil masa aja bang, ibu. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimuliakan di bulan Ramadan ya. Ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Jadi kalau kita membuat satu amalan satu gitu kan, ini pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. Kemudian di malam Lailatul Qadar juga itulah waktunya manusia diampuni dosa-dosanya. Ya ini 10 hari terakhir di bulan puasa itu betul. Nah nanti dilakukannya. Jadi tidak tahu malam keberapa bu? Ya itu 10 hari, ada di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu. Senang mencapai itu bu, tidak juga susah sangat. Tidak susah sangat gimana? Ya ada sih? ganjil ibu bilang kan. Halo Dismas. I am your nightmare Dimas. Jadi kalau kita membuat amal kebaikan di malam Lailatul ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya ini setara dengan lebih dari 1000 bulan begitu loh. Paham nggak? Artinya malam ganjil. Malam Lailatul Qadar juga ini malam turunnya Al-Qur'an. Itu makanya malam ganjil sama tinggal kamu 5 hari saja bu. Memberantas kebodohan Kristen. Nah itu Ya amal iya soleh. ganjil. Kalau 10 hari terakhir berarti malah. Iya. Kalau 10 hari dengar dulu Dismas. Ini kan kamu lagi bertanya. Kalau 10 hari terakhir artinya berapa hari kalau malam ganjilnya? 5 hari. Kalau 10 ya iya 5 hari, tanggal 2 di hari ke-21, hari ke-23, 25, 27 dan 29. Tidak susah siapa itu. Pegang saja 5 hari itu bu. So pintar kau tidak susah. Orang kotanya masih Kamu gini Bang Farid, dia mengatakan katanya tidak susah, dia aja yang ibadahnya 1 minggu sekali udah pada malas-malesan. Terus mengatakan ibadah kita tidak susah. Ibadahnya seminggu sekali. Iya, ibadahnya seminggu sekali aja udah rutinitas itu udah ditinggalkan. Tidak susah untuk ibu. Assalamualaikum. Ya tidak susah karena umat Islam itu melakukannya dengan ikhlas, dengan ridho, bahkan kita sendiri yang menantikan. Begitu loh, umat Islam itu menantikan datangnya malam Lailatul Qadar ini. Karena ibadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan pahala kita membuat kebaikan lebih dari 1000 bulan begitu. Makanya umat Islam dengan ikhlas bahkan menantikan, apalagi pas Ramadan ini habis itu kita itu sedih, bukan senang, sedih, khawatir kalau kita tahun depan tidak ketemu lagi Ramadan. Ya, Bu, itu 1000 bulan itu 80 tahun, Bu. 83. Iya, umur manusia. 83 tahun, Iya. Bicara Bebel Satu umur manusia, ajaran Bu. Islam, bicara Bebel aja. Iyalah. Emang kenapa Dimas? Emang kenapa? Tidak. Kamu 1000 tanya, bulan intinya itu gini loh Dismas, kamu 83 bertanya tentang tahun. Lailatul Qadar, kita sudah jawab, sudah. Makanya inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, tidak perlu di pertanyaan Kristen ini tidak perlu dijawab, karena Allah sudah turun tangan mengunci rapat hati mereka, mengunci rapat menutup penglihatan dan pendengarannya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim amdartahum am lam tumdirhum ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun madabun nadim, sehingga kalian disebutlah umat-umat yang sumum bukmun umyun faun la yarziun. Kayak begitu. Jadi Dimas, Ya justru kalau kamu percaya, pada saat kamu bertanya, saya jawab kamu percaya, itu yang aneh. izin Bu.
Jadi Dimas, Ya artinya tidak umat susah Nabi Muhammad dicapai ini dan umurnya berkatnya satu pendek, umur umurnya manusia. pendek, tapi amalnya bisa melebihi ya umat-umat seperti umat Nabi Nuh yang bisa 1000 tahun. Karena kami kalau dapat Lailatul Qadar, maka kami akan mendapatkan amalan 80 tahun. Berikutnya 83 pula tahun. ya, Umur 80 manusia, Bu. 80 ya atau berarti 83. Ya terus kenapa? Terus kenapa? Besar berkatnya, Bu. Oh ya besar, makanya kita menunggu. Kita yang Iya. ikhlas melakukannya, kita yang menanti-nantikannya. Oten ada nggak Itulah kayak maksud gitu, saya dijanjikan tuh. kayak begitu? Pertanyaan saya, apakah Oten ada dijanjikan seperti itu nggak? Tidak ada begitu, Bu. Rugi kali kau jadi orang. Tidak ada Makanya yang jangan jadi matematika Oten. itu semua tidak ada, Bu. Berarti rugi kau jadi orang. Rugi Oten kau ini, jadi orang. Bunda, Oten ini dijanjikan itu penebusan dosa, tapi harus tobat, lucu kan? Tidak, maksud Ya, kami ngapain tidak ada bertobat kalau ada matematika penebusan? seperti Enggak, iya, Ngapain betul. ibadah ke lucu. gereja? Di mana Yesus menjanjikan penebusan dosa, Dismas? Di mana Yesus? Kata Yesus, berjuanglah masuk ke dalam pintu yang sesak itu karena ada banyak orang yang akan berusaha masuk ke sana tapi tidak akan pernah bisa. Di mana Yesus menjanjikan kepada kalian Kristen penebusan dosa? Maksud Enak saya, kali ibadah besar ogah-ogahan, berkat. maksiat paling kenceng, matinya pengen masuk surga pula. Ibu, saya kagum dengan berkat lalu terkadar, Bu. Besar berkatnya. Makanya Sekali dapat seumur hidup manusia. Iya, itulah janji Allah itu. Ya, bukan omong Iya. kosong, bukan janji bapak-bapak gereja yang nanti kalau nggak dibayar perpuluhannya janjinya bisa berubah. Saya tidak bantah, gitu Bu. nggak dia? Saya kagum. Besar Ah, iya, kalau kagum ya harus. tidak Iya. seperti penebusan dosa yang nggak masuk akal, ujuk-ujuk langsung ditebus, enak-enak aja. Kami Tapi harus kalau berusaha 2 kali dulu. Ramadan, woi, 166 tahun, Bu. Iyalah, makanya amal kami melebihi amal-amal nabi dulu yang umurnya panjang. Kalau kami umurnya pendek. Umat Nabi Muhammad ini. Inilah besar juga berkat lalu tu kadar, Bu. Itu maksud saya. Ya iya, itulah janji Allah dan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, Iya, itulah Bu, janji Allah. amin. Kenapa? Iya. Saya amin. Bukan janji bapak-bapak gereja loh itu. Janji Saya Allah tak itu. bantah, saya aminkan. Terus udah jelas kan? Ya jelas, Bu. Ya, pertanyaan lain silakan sama teman-teman yang lalu lain. terkadar itu bukan yang turun Quran kah, Bu? Dari Iya, sama. Apa Itu tuh? ya itu sama. dari apa tuh masbu ke langit ke bawah. Iya, pokoknya iya, udah bener. Oh. Quran turun Sok dilanjut dari sama apa yang tuh? lain, Bang Farid. Aku turun dulu ya, Ke bingung langit, pusing ke kalau bawah. oteng kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas penjelasan lalu terkadar. Paham sikit saya. Halo, Assalamualaikum Kang Chan. Itu kan iman kamu. Salam. Ikus, kau sudah makan dedak banyak kali masih aja ndak naik-naik IQ-mu, gimana ceritanya nih ya? Susah kali nih peliharaanku nih ya. Aku tak paham macam mana Abraham jadi orang Arab. Itulah aku IQ saya tak cukup tinggi. Ya makanya kau dengan makan bebong, makan dedak aja lah cukup lah. Iya, sebab IQ saya rendah lah. Saya tak paham macam mana Abraham jadi orang Arab. Tikus. Tikus juling. Mana Kang Chang? Dia berpeluh-peluh lawan dengan Dominic. Ini pelu-pelu apa? Pulawong dia. Iya, Kang Chang. Kasihan dia. Saya tengok dia lawan dengan klan berdarah Dominic kan. Kristen tak bisa menjawab. Kang Chang tu hanya jago kandang saja. Kalau keluar habis dia. Gimana pula ada Kristen yang